Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Satu-satunya teladan dalam ketaatan dan kesetiaan bagi kita orang Kristen dalam melakukan kehendak Allah ialah Yesus. Ketaatan dan kesetiaannya tidak goyah sedikit pun oleh tekanan dan ancaman kekuatan dan kekuasaan apapun dari dunia. Bahkan dirinya yang juga punya kehendak, mendahulukan kehendak Bapa di atas kehendaknya, itulah Yesus. Ia turun dari sorga menjadi manusia, ada diam di antara kita. Tidak ada tujuan lain selain melakukan kehendak Bapanya. Yesus hidup dan mati untuk patuh kepada Bapanya. Ia memberitahukan kehendak Bapanya kepada dunia dan kita, yaitu agar kita miliknya, tidak hilang dan binasa, agar kita melihat Allah di dalam Yesus dan percaya pada Yesus, agar ikut serta dalam kebangkitan dan kehidupan kekal. Kehendak Allah ialah kita hidup, percaya, dan tidak hilang binasa. Untuk melakukan kehendak Dia yang mengutusnya, Yesus melewati berbagai penderitaan, dan disitulah Yesus belajar taat dan setia. Dari doanya di Taman Getsemane kita tahu dan mengerti, Yesus sebagai manusia sejati bergumul untuk taat dan setia antara kehendaknya atau kehendak Bapanya. Kehendaknya adalah supaya cawan penderitaan itu berlalu. Kuatnya tarikan antara kehendakku dan kehendak Dia yang mengutusnya membuat semua syarafnya tegang hingga mengeluarkan keringat, dan keringatnya seperti darah. Sungguh pergulatan yang berat dan menegangkan. Namun Yesus menang dalam ketaatannya. Yesus berkata dalam doanya, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah." Yesus taat sampai mati demi kehendak Bapanya, yaitu keselamatan dunia dan orang berdosa agar tidak binasa. Penolakan, kecurigaan, direndahkan dan dihina. Macam tuduhan palsu dilemparkan pada Yesus. Saksi palsu dihadirkan untuk melawannya. Diinterogasi seperti orang jahat, padahal tidak ada satu alasan apapun untuk menghukumnya. Fitnah yang keji dialamatkan padanya, dianggap menista Allah oleh kaum beragama yang berujung pada kematiannya. Salib, hukuman yang paling hina, Dia diperhitungkan sebagai pemberontak. Yesus menjalani semua itu karena Ia taat pada Bapanya. Dia meraih dan merengkuh kita dari dosa yang membinasakan kepada hidup kekal, menempuh jalan menjadi manusia dan menderita untuk kita dan dunia. Penderitaan dan kematiannya adalah kehidupan kita. Salibnya adalah mahkota kita. Luka-lukanya menjadi kesembuhan kita. Sorganya, ketaatannya, kesetiaannya, cintanya dihadirkan di dunia, supaya dunia percaya bahwa dunia dan kita milik Tuhan yang diselamatkan. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga, perbuatan ilahi di realitas hidup kini, lewat ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Bapa, walau harus menderita. Kiranya menjadi keutamaan dan ciri khas kita orang Kristen. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Engkau datang menjadi manusia demi keselamatan kami, supaya kami tidak hilang binasa oleh karena dosa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami supaya tetap setia dan taat melakukan kehendak-Mu, walaupun kami harus mengalami berbagai hal yang menyakitkan. Kepadamulah kami percaya
dan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.